Halo teman-teman penikmat anime yang hatinya belum sembuh dari Shibuya Arc, tapi udah disuruh MAPPA buat siap-siap trauma lagi. Hari ini kita bahas Jujutsu Kaisen Execution. Film yang, ya kalau boleh jujur nih ya, secara teknis bukan film, tapi dipaksa jadi film. Dan yang lebih lucu, MAPPA bilang ini jembatan menuju season 3. Tapi pas gue keluar bioskop, gue cuma mikir, bro, ini jembatan atau jalan rusak? Oke, mari kita obrolin pelan-pelan. Film ini dibagi dua bagian. Bagian satu, recap Shibuya Arc. Atau kalau mau jujur, montage panjang yang kayak fanboy hiperaktif yang baru maraton 18 episode, terus pengen cerita semuanya dalam 40 menit. Masalahnya, karena dipadatkan banget, momen emosional kayak Nanami dan Nobara yang harusnya nyelekit, di sini kerasa kayak lewat begitu aja. Bahkan bikin gue mikir, loh kok jadi kelihatan kayak Shibuya itu arc membosankan padahal aslinya masterpiece? Dan kalau lo belum nonton seri sebelumnya, udah jangan nonton ini dulu. Recapnya nggak bakal nolong, sama sekali. Bagian 2, 2 episode awal season 3. Nah ini dia yang bikin gue diam sejenak sambil bilang, MAPPA, kalian sakit tapi kerjanya gila banget sih. Visualnya sadis, dunianya jadi kayak Tokyo post-apocalypse, suasananya muram, kosong, dan vibe-nya kayak, bro, ini dunia udah rusak, siap-siap gila bareng. Adegan aksinya gila, palet warnanya liar. Dan setiap detiknya tuh kayak anime yang bilang, kamu akan merasa depresi, tapi setidaknya depresi yang keren. Yang bikin film ini punya bobot emosional adalah konfliknya. Yuta Okkotsu dikirim untuk mengeksekusi Yuji Itadori. Yes, eksekusi. Dua bocah kesayangan semua orang disuruh saling bantai. Kalau lo ngikutin Jujutsu Kaisen Zero, lo pasti ngerti, Yuta itu baik, lembut, tapi kuatnya nggak kira-kira. Dan di sini karakter dia makin matang. Sampai interaksinya sama Gojo aja udah nunjukin dia berkembang tanpa perlu dialog panjang. Selain itu, film ini juga nunjukin trauma Yuji yang makin parah, dunia sihir yang makin rusak, dan Kenjaku yang basically bikin Battle Royale versi kalau mati ya udah. Skala konfliknya udah bukan pahlawan versus penjahat, tapi siapa yang masih waras di dunia yang udah nggak masuk akal. Ini yang bikin season 3 nanti kerasa berat. Dan film ini mencoba mempersiapkan lo untuk itu. Kritik dan analisis 1, recap Shibuya. Bagus, tapi nggak perlu harus diakui. Recapnya editingnya rapi, tapi tetap aja recap. Lo nggak bisa memadatkan 6,5 jam serial jadi 40 menit tanpa kehilangan emosi, struktur, dan logika. Dan iya, kadang recapnya berasa kayak flashback sinetron versi mahal, cepet lompat-lompat, dan banyak adegan yang kehilangan makna. Yang kedua, tempo aneh, editing tergesa-gesa. Season 3-nya sendiri malah kerasa buru-buru nge-setup arc baru. Aturan killing game cuma nongol setengah detik, sampai seluruh bioskop ketawa karena nggak ada waktu buat baca. Ini film atau speedrun presentasi PowerPoint? Ketiga, visual dan sound, MAPPA gila dalam cara baik. Oke, kritik boleh banyak, tapi kita semua tahu MAPPA kalau soal animasi itu Tuhan tier. Adegan pertarungan meledak-meledak, warna merah ungu yang gila, monster yang disturbing, dan sound design yang nendang. Ini bagian yang bener-bener bikin lo mikir, oke, worth it lah gue duduk di bioskop. Terus keempat, Yuta Okkotsu, sang MVP. Kehadiran dia doang udah bikin separuh penonton, Your Honor, that's my boy. Dia bukan cuma kuat, tapi vibe protagonisnya tuh dewasa, lembut, tapi ngeri. Yang terakhir, struktur film, ya ini masalah besarnya. Film ini seharusnya nggak jadi film, karena nggak ada struktur dramatik khas film. Ini cuma recap plus episode. Dan itu bikin semua yang bagus jadi kurang impactful. Jadi apakah Jujutsu Kaisen Execution layak ditonton? Jawaban jujur gue, kalau lo fans, iya buat visualnya. Kalau lo pendatang baru, nope, mending langsung nonton serinya. Film ini indah, brutal, emosional, tapi strukturnya berantakan, temponya tergesa-gesa, dan keputusan buat pura-pura jadi film itu yang bikin semuanya terasa aneh. Tapi, begitu 2 episode baru itu mulai, bro, itu sinema. Anime lain udah gemeteran di pojokan. Tinggal kita berdoa. Semoga MAPPA belajar dari season sebelumnya, and bisa deliver Culling Game Arc dengan lebih rapi. Oke, itu review gue. Sekarang gue mau tanya. Menurut lo, MAPPA harusnya terus bikin format beginian, atau mending fokus benerin season 3 dan stop dulu bikin recap film? Tulis pendapat lo di komentar. Like, share, subscribe,
biar gue bisa terus nemenin lo ngebahas anime secantik ini dan secaotik ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay sane, karena karakter JJK jelas nggak ada yang waras lagi. Bye-bye!